أنت نور الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita berbagai macam kenikmatannya, yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut Allah memudahkan kita untuk mengawali hari kita dengan beribadah kepadanya. Dan semoga segala amal ibadah yang kita lakukan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Baik, para jamaah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk ke hadis yang ke-12, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya di dalam sunannya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau yang berjudul Shahihul Jami'. Dikatakan di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang itu adalah dengan dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Saya ulangi, di antara tanda baiknya keislaman seseorang ketika dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Nah, hadis ini kata para ulama merupakan salah satu hadis dari beberapa hadis yang dijadikan sebagai poros di dalam kita beragama, terutama di dalam kita menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Kita tahu bahwasanya kehidupan kita di dunia ini banyak perkara-perkara yang itu melalaikan kita, menyibukkan kita, sehingga menjadikan kita lalai dari beribadah, menjadikan kita lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melalui hadis ini Allah ingin mengingatkan kita melalui lisan Rasulnya bahwasanya di dunia itu ada perkara-perkara yang bisa menjadikan kita tersibukkan dari kita mengingat negeri akhirat. Namun di satu sisi perkara tersebut juga dibutuhkan, tetapi jangan sampai berlebih-lebihan. Karena sesuatu yang berlebih-lebihan itu adalah perkara yang tidak baik. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tusrifu wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian secukupnya, tetapi janganlah kalian berlebih-lebihan. Nah, sehingga demikian para jamaah sekalian, para ulama menjelaskan kepada kita hukum asal
perkara-perkara duniawi itu diperbolehkan selama tidak menjadikan kita itu lalai dari beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasanya syaitan itu ketika menjerumuskan manusia kepada kebinasaan, dia memiliki 7 pintu utama, 7 pintu besar yang menjadikan syaitan itu akan berupaya menggoda manusia dari satu persatu pintu tersebut, mulai daripada yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Pintu yang pertama itu pintu syirik kepada Allah. Jadi manusia akan diupayakan untuk jatuh dalam perbuatan syirik. Karena syirik ini menyebabkan manusia itu kekal di dalam api neraka. Orang yang tidak bertobat ketika dia meninggal dunia dari perbuatan syiriknya, maka jangan harap dia itu mencium bau surga. Jangankan masuk surga, mencium baunya saja itu tidak bisa. Karena surga itu dapat dicium baunya itu sejauh 40 tahun perjalanan. Dan orang yang ketika dimasukkan ke dalam kubur, ketika dia bisa selamat dari menjawab pertanyaan kubur, maka dia akan dibukakan pintu surga dan dia akan mencium bau surga tersebut. Dan bau surga itu berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi SAW, itu lebih harum daripada minyak kasturi. Kita kalau pernah cium minyak wangi yang berbau kasturi, itu lebih harum daripada itu. Dan minyak kasturi itu adalah minyak wangi yang paling mahal yang ada di atas muka bumi ini. Mungkin kalau kita mencium kasturi selama ini ya mungkin yang kurang ori mungkin. Tetapi kalau minyak kasturi yang original itu sangat mahal sekali. Mengingat bau yang dihasilkan itu bisa bertahan lama. Makanya para penjual minyak wangi kalau jenengan pergi ke Mekah dan Madinah, misalkan di seputaran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu, kan banyak penjual minyak wangi itu. Ya, toko-tokonya kan banyak. Tinggal masuk ke salah satu toko yang besar itu, tanya ada minyak kasturi atau tidak. Tapi cari yang dia itu masih dalam bentuk oilnya, bukan dalam bentuk spraynya. Karena kalau spray itu kan sudah dicampurkan dengan alkohol. Tapi cari dalam bentuk yang masih dalam bentuk oil dia. Itu para penjual itu beragam menjualnya. Ada yang harganya 1 mili itu 250 real. Ada yang 300 real. Ada yang bahkan sampai 1 mili itu 500 real. Tinggal dikalikan 4.000 nanti berapa ketemunya. Dan biasanya kita membelinya itu yang kecil seperti ini, itu 3 mili. Nah, tinggal dikalikan. Kalau 1 milinya taruh yang harganya 250 berarti 3 mili 750. Ya mungkin sekitar segini itu 3 jutaan. Ya. Nah itu minyak wangi yang terbaik. Tetapi bau surga itu lebih baik daripada itu. Lebih harum daripada itu. Namun bau surga itu akan terhalangi dari orang-orang yang ketika dia meninggal dunia itu dalam kondisi dia berbuat syirik dan tidak bertobat kepada Allah. Makanya syaitan itu akan berupaya menggoda manusia dari pintu ini yang pertama, pintu syirik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita berupaya untuk bertobat kepada Allah Ta'ala dari segala macam bentuk perbuatan syirik kita. Mulai kita mendatangi dukun, kita percaya sama jimat, kemudian meyakini ada hari baik, ada hari buruk. Hari baik, hari buruk itu tidak ada. Semua hari itu baik. Tanggal baik, tanggal buruk, nggak ada tanggal baik, tanggal buruk itu. Kadang kan kita masih percaya dengan tanggal 13 itu tanggal yang buruk. Angka 13 itu angka yang buruk. Tapi kalau giliran gaji 13 enggak buruk gitu kan. Ya, giliran gaji 13 itu baik.
Jadi tidak ada yang demikian. Karena Allah menciptakan seluruh kehidupan kita ini baik. Tidak ada yang buruk. Kalaupun ada keburukan itu karena perbuatan maksiat yang kita lakukan. Semua hari itu baik. Kapanpun Anda pergi bersafar, kapanpun Anda pergi melakukan satu perjalanan, semua hari itu baik. Ya kan kadang-kadang kita demikian. Di jalan ketemu sama orang buta, kita menganggap itu suatu kesialan. Ketemu ini sial, nabrak ini sial. Tidak ada hari-hari yang demikian. Semua hari itu baik. Makanya seorang mukmin ketika dia itu ingin mengawali harinya, dia keluar dari rumahnya, Nabi SAW menyuruh untuk berdoa. Sebagai bentuk dia bertawakal kepada Allah agar dia melepaskan dirinya dari dia meyakini sesuatu atau ada hal-hal yang lain yang bisa mendatangkan keburukan kepada dia selain Allah Ta'ala. Maka dia mengatakan kepada Allah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Sebagai bentuk dia berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau pintu ini nggak bisa digunakan oleh syaitan, dia masuk ke pintu berikutnya, pintu yang kedua, yaitu menjadikan kita melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Sibuk dengan amalan-amalan tersebut, sementara anjuran Nabi, contoh Nabi, tuntunan Nabi ditinggalkan. Maka jadilah kita lalai dari mengikuti sunnah. Sibuklah kita dengan mengikuti perkara yang tidak ada tuntunannya. Kalau itu tidak bisa, pindah berikutnya syaitan itu. Coba terus. Pintu yang ketiga, yaitu dosa besar. Kalau tidak bisa dosa besar, pindah ke pintu yang keempat, dosa kecil. Kalau nggak bisa pintu yang keempat, dia pindah pintu yang kelima, yaitu menjadikan kita lalai dari melupakan skala prioritas. Mana itu contohnya? Sholat malamnya semangat, giliran sholat subuhnya ditinggalkan. Padahal yang menjadi prioritas seorang mukmin itu ibadah yang wajib, baru ibadah yang sunnah. Sholat wajibnya ditinggalkan, tapi sholat sunnahnya Masya Allah. Padahal mau berapapun kita sholat sunnah, sholat malam jenengan mau 1000 rakaat sholat malam, itu tetap tidak lebih baik daripada 2 rakaat sholat subuh. Karena sholat subuh itu hukumnya wajib. Sedangkan 1000 rakaat tadi itu hukumnya statusnya sunnah. Seperti zakatul fitr, 3 kilogram beras yang kita keluarkan pada setiap bulan Ramadan, itu jauh lebih utama di sisi Allah daripada 1 ton atau 1 truk beras yang jenengan bagikan, tetapi dia sifatnya adalah sedekah sunnah. Tidak lebih baik daripada 3 kilo. Loh kok bisa demikian Ustaz? Iya, karena status hukumnya itu berbeda. Yang satu hukumnya wajib, yang satu hukumnya sunnah. Wajib itu tetap lebih baik daripada yang sunnah. Makanya kenapa ibadah wajib tidak boleh digabungkan dengan ibadah sunnah. Ada seorang wanita, dia haid di bulan Ramadan. Selepas bulan Ramadan dia ingin mengqadha puasanya, puasa Ramadannya. Dia tidak boleh menggabungkan dengan niat puasa Senin Kemis atau puasa Syawal, nggak boleh. Karena qadha itu statusnya adalah wajib. Sementara Syawal, Senin Kemis itu statusnya sunnah. Tapi syaitan dia bermain dalam masalah ini, menjadikan kita lupa dari perkara yang wajib, tapi fokus kepada perkara yang sunnah. Mana contoh yang lain? Seperti kita yang diberikan kelapangan harta oleh Allah Ta'ala. Harusnya harta itu yang paling utama adalah kerabat kita. Tetapi kita melupakan kerabat kita yang itu merupakan kewajiban kita. Dan kita lebih fokus kepada memakmurkan orang lain selain dari kerabat kita. Karena harta yang kita miliki itu
lebih utama untuk disampaikan kepada kerabat, baru disampaikan kepada orang lain. Nah, kita kan kadang-kadang itu kebalik. Orang lain dimakmurkan sementara kerabatnya dilupakan. Dia punya saudara, saudara kandung pula. Dia punya paman, dia punya bibi, dia punya keponakan yang masih jauh dari taraf ekonomi yang baik. Tetapi dia melupakan orang-orang ini, tetapi lebih sibuk kepada membantu orang-orang yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan dia. Bukan tidak boleh. Tetapi kalau kita berbicara skala prioritas, mereka lah prioritas kita dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Kalau mereka sudah kita tunaikan haknya, jangan mau bagikan kepada orang lain, tidak ada masalah, ahlan wa sahlan. Karena memang kita dianjurkan untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama kerabat dan orang lain. Nah, kalau pintu ini nggak bisa, masuk ke pintu berikutnya, pintu ke-6. Yaitu kita dijadikan oleh syaitan itu berlebih-lebihan dalam perkara-perkara yang mubah. Perkara yang mubah. Mana contoh perkara mubah itu? Kita bermain handphone sampai 5 jam. Akhirnya lupa dari baca Quran, lupa dari berzikir. Karena main HP, sholatnya menjadi ditunda-tunda. Karena ini ditunda-tunda. Banyak perkara-perkara yang mubah yang terlalu berlebih-lebihan dilakukan. Nah, kalau ini nggak bisa, maka masuk ke pintu yang ke-7 kata Ibnu Qayyim. Dan pasti semua orang merasakan ini. Yaitu kita diganggu di saat kita sedang beribadah kepada Allah. Lagi sholat diganggu. Nggak khusyuk. Dibisiki sama syaitan. Kayaknya kunci motormu ketinggalan. Dibisiki sama syaitan. Kayaknya burungmu belum masuk. Ya, masih berada di teras, nanti diambil sama orang. Mulailah kita itu diganggu, ya, dibisiki oleh syaitan. Dan kata Ibnu Qayyim, dari ke-7 pintu ini, pintu yang nomor 7 itu adalah pintu yang hampir setiap orang tidak bisa selamat dari godaan syaitan. Diganggu tatkala dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kembali ke sini. Oleh karena itu para jamaah sekalian, perkara-perkara yang bisa menjadikan kita lalai dari berzikir kepada Allah Ta'ala, dari mengingat Allah, hal-hal yang tidak bermanfaat ya bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat, maka sebaiknya ditinggalkan. Karena itu merupakan bagian daripada kesempurnaan keislaman seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Hadis ini mengajarkan kepada kita berbagai pelajaran. Yang pertama, Islam menyatukan banyak sekali kebaikan. Artinya kita dianjurkan di dalam agama kita ini untuk melakukan banyak-banyak kebaikan. Dan kebaikan itu banyak. Ya. Kebaikan di dalam agama kita itu banyak. Mulai dari kebaikan yang besar sampai kebaikan yang kecil. Lihat ketika Nabi SAW menyebutkan tentang iman. Nabi mengatakan iman itu memiliki 60 sampai 70 cabang. Memiliki 60 sampai 70 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi dari tingkatan iman itu ketika seseorang benar-benar memahami, mengamalkan makna dan kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi. Karena banyak di antara kita mudah mengucapkan la ilaha illallah,
Tetapi masih banyak yang belum mengetahui satu, maknanya apa. Yang kedua, syaratnya apa. Yang ketiga, rukunnya apa. Yang keempat, konsekuensinya apa. Dan yang kelima, pembatal kalimat ini apa. Jadi ada 5 poin yang berkaitan dengan kalimat yang ringkas ini, la ilaha illallah ini. Maknanya, syaratnya, rukunnya, konsekuensinya, kemudian pembatalnya. Kita kalau ngomong makna, apa sih makna dari kalimat itu? Maknanya adalah kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan segala macam bentuk ibadah kepada selain Allah. Inilah yang membuat kenapa dahulu Abu Jahal, Abu Thalib, ya, kemudian Utbah ibnu Rabi'ah, Al-Walid ibn Mughirah, para pembesar-pembesar Quraisy pada waktu itu tidak mau mengucapkan kalimat ini, karena kalau dia mengucapkan kalimat ini, dia harus mau tidak mau meninggalkan sesembahan mereka berupa berhala dan beribadah hanya kepada Allah semata, dan dia tidak mau. Karena mereka mengetahui makna dari kalimat ini, makanya tidak mudah di antara mereka mengucapkan kalimat ini, karena berat. Nah, orang sekarang kenapa dengan mudah mengucapkan kalimat ini? Bahkan kita dapati di mobil-mobil ada stikernya, la ilaha illallah. Itu bisa jadi karena kita masih jahil, tidak ngerti tentang kalimat yang agung ini. Kata para ulama, dengan kalimat inilah agama Islam bisa tegak. Dengan kalimat inilah agama ini bisa tegak di atas muka bumi ini. Dan karena kalimat inilah Nabi itu berperang, beliau itu yang mengorbankan jiwa dan raga beliau untuk mengokohkan kalimat ini di atas muka bumi ini. Dan kita yang ada di sini sekarang yang merasakan hasil dari perjuangan Nabi SAW. Maka sebagai bentuk kita bersyukur atas perjuangan Nabi di dalam memperjuangkan kalimat ini, maka perbanyaklah bersolawat kepada beliau. Perbanyak bersolawat kepada Nabi SAW. Hukum asalnya solawat itu nggak dibutuhkan sama Nabi. Solawat kita ini Pak, Bu, nggak dibutuhkan sama Nabi. Karena kalau kita pun tidak bersolawat, para malaikat-malaikat itu akan bersolawat kepada Nabi SAW. Tetapi yang butuh kepada solawat itu kita sendiri. Loh kok bisa Ustaz? Kok kita yang butuh kepada solawat itu? Iya, karena orang yang sering bersolawat kepada Nabi SAW, maka orang tersebut akan dimudahkan baginya untuk mendapatkan syafaatnya Nabi di hari kiamat. Kita butuh kepada syafaat beliau. Kita butuh kepada pertolongan beliau. Di saat pundi-pundi kebaikan kita mungkin sedikit, maka kita butuh yang memberatkan timbangan kebaikan itu, yaitu syafaat dari Nabi SAW. Dan itu didapatkan salah satu caranya dengan kita bersolawat kepada beliau. Gampang, mudah bersolawat. Tetapi prakteknya sing sorobat. Ya. Berat sekali bersolawat itu. Padahal tinggal ngomong Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dengar nama Nabi, ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Berapa sering kita mendengarkan nama Nabi SAW disebutkan, tetapi sangat berat lisan kita untuk mengucapkan salawat kepada beliau. Maka ayo kita rutinkan, ya, mengingat perjuangan beliau yang begitu dahsyat, yang luar biasa sekali di dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah. Nah, itu baru maknanya. Kita mengetahui tentang makna dari kalimat ini, masih ada 4 poin yang harus dipenuhi. Maka ketika seorang bisa memenuhi 5 poin tadi, barulah dia telah menerapkan puncak daripada keimanan tadi, yaitu kalimat la ilaha illallah. Lalu apa kata Nabi SAW setelah itu? Adapun tingkatan keimanan yang paling rendah, imatatul adha anit thoriq. Ketika seorang menyingkirkan sesuatu yang mengganggu jalan. Mungkin ada paku, ada ranting pohon,
ada apa gitu kan, yang bisa berpotensi untuk mencelakai atau menciderai orang-orang yang akan berjalan melewati jalan tersebut. Bahkan para ulama mengkiaskan hal ini dengan memberikan contoh seperti misalkan ada sampah berserakan, lalu kita mengangkatnya, kita meletakkan di tempat sampah. Mungkin kita berada di dalam toilet, ternyata di toilet tersebut ada hal yang menyumbat saluran air sehingga membuat air itu tergenang. Lalu kita mengangkatnya, kita meletakkannya di dalam tempat sampah. Maka itu merupakan bagian daripada keimanan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mencatat keimanan tersebut. Dan Allah sudah memberikan jaminan masalah itu di dalam firman-Nya. Andai kata manusia, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, melakukan satu kebaikan sebesar biji sawi, dan tidak ada yang melihat kebaikan tersebut, tidak ada manusia manapun yang melihat kebaikan itu, tetapi dia melakukan kebaikan itu atas dasar iman, dia beribadah kepada Allah Ta'ala, benar-benar dia ingin mengharapkan pahala meskipun tidak ada yang melihatnya. Dia melakukan dengan penuh keikhlasan. Tenang, di hari kiamat semua itu pasti akan didatangkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kan kita suka kalau jalan ketemu sama sesuatu yang mengganggu jalan. Banyak di antara kita karena mungkin kekurangan ilmu, kadang-kadang kita cuek aja, acu tak acu, dibiarkan begitu saja. Bismillah, angkat, taruh. Ya. Mungkin pergi ke kamar mandi, lihat ada air yang terbuka sehingga menyebabkan airnya ya full kemudian melober, tutup. Bismillah, itu bagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi keimanan atau amal itu jamaah, kebaikan-kebaikan itu tuh banyak. Terkadang kita itu fokus pada amal-amal yang besar, padahal ada amalan-amalan yang kecil yang itu setiap hari bahkan kita mendapatinya, cuma luput dari kita untuk melakukannya, disebabkan karena kekurangan ilmu kita yang masih kurang. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya tadi dengan mengatakan apa? Wal haya'u syu'batun minal iman. Sedangkan rasa malu itu bagian daripada iman. Apa maksudnya rasa malu di sini? Di antara penafsiran para ulama, ketika seorang itu bermaksiat, lalu dia dilihat oleh Allah Ta'ala dia bermaksiat, ataupun di hadapan manusia dia bermaksiat, lalu timbul rasa malu dalam dirinya, itulah yang disebut dengan iman. Tetapi kalau kita lihat kaum muslimin zaman sekarang ini, apalagi ngapunten para pemuda, sampai ada istilah sepertinya sudah putus urat malunya. Karena dengan mudahnya mereka melakukan kemaksiatan di tengah-tengah khalayak ramai. Coba lihat, banyak di antara pemuda dengan bangganya melakukan maksiat. Coba lihat medsos itu, video-video yang menampilkan orang bermaksiat. Tidak ada rasa malu sekarang. Bahkan itu dianggap suatu hal yang luar biasa gitu. Kalau belum seperti ini belum wah. Kalau belum begini belum zen katanya, belum mantap katanya. Padahal itu merupakan bagian daripada hal-hal yang bisa mengurangi keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi poin yang pertama ini, Islam sangat menganjurkan kepada kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Ya. Mulai dari kebaikan yang besar sampai kebaikan yang kecil. Jangan pilih-pilih, Pak. Kita butuh kepada kebaikan-kebaikan itu. Kadang-kadang kita suka pilih-pilih. Kalau kuliner bolehlah jenengan pilih mana yang enak, yang tidak enak ditinggalkan. Tapi kalau kebaikan, selama itu kebaikan apapun, jangan pernah ditinggalkan. Sekecil apapun. Sampai-sampai Nabi SAW memberikan wasiat kepada para sahabat, walau antalqa akhaka biwajhin thalik. Meskipun ketika engkau bertemu dengan saudaramu hanya sebatas melemparkan senyuman, karena itu merupakan kebaikan. Ketemu orang sapa, assalamualaikum. Ya.
Gimana kabarnya Pak? Atau mungkin Pak, monggo. Itu bagian daripada kebaikan. Ustadz, saya tidak mau sapa dia Ustadz. Kenapa? Karena kalau saya sapa padahal sekedar saya basa-basi, monggo mampir beneran Ustadz ke rumah. Ya nggak apa-apa kan? Kalau dia datang ke rumah mampir beneran, artinya Allah Ta'ala menyuruh kita untuk menjamu tamu dan itu pahalanya besar. Ya udah dijamu sebentar, setelah itu mungkin diusir secara halus. Ya. Datang ke rumah disuguhkan mungkin air putih, ngapunten nggih Pak, ini saya ada jam ini, saya ada acara ini. Ya. Ada acara penting. Ya maksudnya acara penting itu sama keluarganya. Kan memang acara penting ya sama keluarga itu. Ya, tapi nggak perlu disebut acara penting sama keluarga gitu loh. Bilang aja saya ada acara penting gitu loh. Ya. Kadang-kadang ada orang yang pergi bertamu juga nggak tahu diri jemaah. Sudah dikasih kode oleh tuan rumahnya itu, tapi tetap tidak mau pulang gitu kan. Ya. Makanya kita juga kalau bertamu itu ya perlu memahami kondisi tuan rumahnya. Kalau tuan rumah sudah menunjukkan kode dia itu pingin segera tamunya pulang, ya sudah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, keluar sudah. Ya, nggak usah lama-lama. Ya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, hadis ini mengajarkan kepada kita untuk kita itu perhatian terhadap perkara-perkara yang bermanfaat untuk agama dan dunia kita. Jadi apa yang bermanfaat untuk agama kita dan dunia, itulah yang kita lakukan. Sementara sesuatu yang tidak bermanfaat bagi agama kita, bagi dunia kita, itu disuruh untuk kita meninggalkannya. Makanya ketika kita melakukan sesuatu itu, harus timbangannya satu. Ini ada manfaat enggak untuk agama kita? Kalau enggak ada, masuk ke yang kedua. Sisi duniawinya bermanfaat atau enggak? Kalau tidak ada, tinggalkan sudah. Agama itu bisa kita artikan dengan akhirat. Jadi untuk perkara akhirat kita, kira-kira kalau saya melakukan ini nih, nanti di hari kiamat bermanfaat atau enggak nih? Kalau enggak bermanfaat, ditinggalkan. Atau yang kedua dari sisi dunianya, ada manfaatnya enggak? Kalau tidak ada, ya tidak, tinggalkan. Sayangi waktu antum. Waktu jenengan itu mahal. Ibnu Hajar, beliau mengatakan manusia itu diberikan dua modal ketika dia hidup di atas muka bumi. Modal yang pertama modal sehat, yang kedua usia. Sehat dan usia. Tapi bedanya kalau sehat, orang kalau sakit dia masih bisa mengupayakan dirinya untuk kembali sehat. Jadi kalau misalkan kesehatannya terganggu, dia ditimpa penyakit, dia masih bisa berusaha untuk bagaimana menjadikan dirinya sehat kembali. Tetapi tidak dengan yang kedua, dengan usia. Usia manusia itu terbatas. Apa yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Apa yang sudah hilang dari usia kita tidak akan bisa kita mendatangkan dia kembali. Yang ada adalah kita hanya akan menghabiskan sisa dari usia kita untuk melakukan kebaikan. Bayangkan kalau sekiranya yang tersisa dari usia lebih sedikit daripada yang sudah kita habiskan. Lalu kita mengisinya dengan perkara yang tidak bermanfaat. Alangkah ruginya kita. Oleh karena itu pernah satu ketika dikisahkan tentang seorang tabi'in, Fudail bin Iyad, bertemu dengan seorang laki-laki tua, yang mana laki-laki ini sudah berusia 60 tahun. Maka Fudail bertanya sama dia, "Wahai bapak, sudah berapa usiamu?"
Kata bapak ini 60 tahun. Aku sudah berusia 60 tahun. Maka Fudil mengatakan, engkau selama 60 tahun telah berjalan menuju Allah. Dan bisa jadi engkau hampir sampai. Artinya mau mati sudah. Apalagi kalau kita mengikuti usianya Nabi. Nabi berusia 63 tahun. Artinya kalau kita kurangi usia Nabi dengan usia orang ini, 63 kurangi 60 berarti sisanya tinggal 3 tahun. Berarti yang tersisa itu lebih sedikit daripada yang sudah dia habiskan. Maka mendengar hal itu, sontak dia pun mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia beristirja kepada Allah. Kaget gitu kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan nada yang begitu tinggi, dengan nada yang begitu kagetnya, ketika disampaikan kepada dia, sebentar lagi mungkin kau akan sampai bertemu dengan Allah Ta'ala. Maka Fudil bertanya kepada orang ini, kamu mengucapkan innalillah, engkau mengerti tidak apa yang kamu ucapkan itu? Maka kata bapak tua ini, aku tidak mengerti. Coba jelaskan kepadaku, apa makna dari kalimat innalillah wa inna ilaihi raji'un itu? Maka Fudil mengatakan, barang siapa yang dia mengetahui dirinya itu adalah hamba Allah, maka dia pasti akan kembali kepada Allah. Dan barang siapa yang mengetahui dia itu akan kembali kepada Allah, maka dia pasti akan berdiri di hadapan Allah. Dan barang siapa yang dia menyadari dirinya akan berdiri di hadapan Allah, maka ketahuilah setiap yang berdiri di hadapan Allah pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap orang yang akan ditanya oleh Allah, maka hendaklah dia telah menyiapkan jawabannya. Kita semua ini milik Allah jemaah. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan berdiri di hadapan Allah. Dan kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Pertanyaannya, apakah kita, saya, panjenengan semuanya sudah menyiapkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita? Seandainya nanti kita berdiri kemudian Allah bertanya kepada kita, Fulan, aku berikan kau usia sekian tahun, kamu gunakan untuk apa? Kira-kira apa jawaban kita? Itu yang sekiranya harus sudah ada jawabannya. Kita ini kalau dalam urusan pertanyaan-pertanyaan atau ujian dunia, kita menyiapkan jawaban dengan sebaik-baiknya. Ada seorang siswa ingin ikut UNAS. Dia akan belajar, akan ingin menyiapkan jawaban yang terbaik ketika dia menjawab pertanyaan-pertanyaan UNAS itu. Seorang mahasiswa semester akhir, dia akan berupaya mempelajari tentang skripsinya atau tesisnya atau disertasinya, supaya tatkala dosen bertanya kepada dia di dalam persidangan tugas akhirnya tersebut dia bisa menjawab. Begitu pula ketika satu lembaga ingin dilakukan asesor di situ, dia akan berupaya menyiapkan jawaban-jawaban yang sekiranya akan ditanya oleh asesornya, supaya dia bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi jarang di antara kita yang menyiapkan jawaban ketika kelak nanti ketika ditanya sama Allah Ta'ala. Padahal pertanyaan yang Allah tanyakan kepada kita itu sangat banyak sekali. Salah satunya usia kita. Fulan, aku kasih kamu sekian. Kamu gunakan untuk apa usiamu? Dan itu sudah harus ada jawabannya. Dan cara untuk menjawab itu, sebagaimana disebutkan di poin yang kedua ini, yaitu dengan kita melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat dan dunia kita. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Perkara yang tidak penting untuk akhirat, perkara yang tidak penting untuk dunia, itu ditinggalkan. Kadang-kadang kita lalai ya, lupa. Betapa banyak hal-hal yang tidak bermanfaat yang kita lakukan. Dan itu menghabiskan usia kita, menghabiskan waktu kita. Sementara waktu itu tidak akan bisa kembali.
berkurangnya waktu, berkuranglah modal. Sampai pada akhirnya modal itu habis, kita tidak bisa mencari modal itu kembali. Sudah selesai perdagangan kita. Transaksi kita dengan Allah pun habis. Kita hanya akan bertumpu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari modal yang telah Allah berikan kepada kita dari kesehatan dan usia kita. Makanya kita yang masih diberikan dua nikmat ini jemaah, dengan masih diberikan sehat, masih ada usia, ayo maksimalkan. Manfaatkan untuk perkara yang bermanfaat bagi akhirat kita dan dunia kita. Serta tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat dan dunia kita. Tinggalkan semuanya. Obrolan-obrolan yang tidak penting ditinggalkan. Ya. Hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat ditinggalkan. Ya. Termasuk kalau kita berteman dan ternyata teman ini tidak bisa memberikan manfaat akhirat kepada kita, begitu pula manfaat duniawi pun tidak bisa kita dapatkan dari dia misalkan. Karena memang kita juga tidak dianjurkan sih mencari manfaat duniawi dari pertemanan itu. Karena yang dia sangat dianjurkan dari pertemanan itu manfaat akhirat yang paling utama. Karena pertemanan itu akan bisa saling memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Maka sebaiknya ditinggalkan. Ya. Apalagi kalau temannya itu lebih condong menjadikan dia bermaksiat. Tiap ketemu dia, tiap itu dia gibah. Tiap ketemu dia, tiap itu dia melakukan maksiat. Sebaiknya ditinggalkan. Karena perkara tersebut tidak bermanfaat. Habis waktu. Maka upayakan melakukan hal-hal yang penting-penting saja untuk akhirat dan dunia kita. Kemudian berikutnya, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, hadis ini menganjurkan kepada kita untuk kita bertanya kepada para ulama tentang bentuk-bentuk kebaikan yang sekiranya perlu untuk kita pahami dan kita amalkan sesuai dengan kondisi kita. Kita bertanya kepada orang-orang berilmu, apa bentuk-bentuk kebaikan yang sekiranya bisa kita lakukan yang sesuai dengan kondisi kita. Karena ada kebaikan-kebaikan itu yang dia belum bisa kita melakukannya karena memang kondisi kita belum bisa untuk mengerjakannya. Kayak contoh misalkan nih, ada orang masih jadi pegawai aktif, sangat sulit untuk menerapkan yang namanya sholat duha misalkan. Maka dia bisa bertanya, kira-kira apa yang bisa dia lakukan selagi dia itu masih menjadi karyawan aktif. Amalan apa yang sekiranya bisa dia lakukan, dia perbanyak dalam kondisi dia sebagai seorang pegawai yang masih aktif tadi. Maka di sana ada opsi-opsi yang lain. Bisa jadi dengan dia terus memperbanyak zikir kepada Allah. Seperti memperbanyak mengucapkan kalimat subhanallah. Ya. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dua kalimat yang sangat ringan di lisan, sangat berat di timbangan, dan sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Itu seorang memperbanyak mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Nah, ucapan itu atau kalimat itu bisa dilakukan meskipun kita sambil duduk di tempat kerja kita. Tetapi kalau sholat duha kan harus meninggalkan tempat kerja, harus pergi ke mushola atau tempat sholat. Dan itu bisa jadi menjadikan kita tidak amanah dengan pekerjaan. Karena para ulama dalam masalah ini sepakat, seorang tidak boleh melaksanakan sholat duha karena dia meninggalkan pekerjaannya. Apalagi pekerjaan tersebut berupa amanah yang telah diambil dari pemilik tempat dia bekerja tersebut. Kecuali kalau diberikan waktu yang
diperbolehkan untuk mereka mungkin dia melakukan istirahat atau coffee break misalkan, istirahat sebentar, dia ingin memanfaatkan waktu itu dengan sholat, tidak apa-apa. Tetapi kalau selama dalam waktu bekerja dan dari pihak lembaga tidak ada yang namanya waktu istirahat mungkin sekitar 10 atau 15 menit misalkan, dia tidak boleh mengambil waktu itu kecuali kalau dia izin kepada pemilik lembaga tempat dia bekerja. Contoh karyawan nih, dia kontrak itu amanah, wajib hukumnya. Maka menunaikan kontrak itu hukumnya lebih utama daripada mengerjakan sholat duha. Kalau sholat duha itu sunnah. Kecuali kalau dari pihak perusahaan atau dari pihak lembaga bilang, nggak apa-apa kalau kamu ingin sholat duha, kita kasih kamu waktu untuk istirahat sekitar 15 menit dari jam 9 sampai 9.15 misalkan, yang mau masuk kantornya jam 9, ya kan? Misal begitu. Tapi kalau tidak ada himbauan, tidak ada anjuran dari pihak perusahaan, tidak boleh kita melakukan. Nah, di situ kita bisa ganti dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala, mengucapkan subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdi, atau dengan memperbanyak istighfar, astagfirullah. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya istighfar itu memiliki dampak yang sangat luar biasa. Orang yang merutinkan istighfar itu, dia akan senantiasa dimudahkan urusannya sama Allah. Dan di antara manfaat yang sangat luar biasa dari istighfar itu, Allah akan membuka pintu rizki kita dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Dalam hadis yang hasan Nabi SAW mengatakan, man aktsara min istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang dia lakukan. Ada atau tidak ada dosa yang dia lakukan, tapi yakinilah setiap manusia pasti melakukan dosa. Sadar atau tidak sadar dia melakukan dosa, dia beristighfar kepada Allah. Apa yang Allah berikan kepada dia? Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah akan memberikan kepada dia dari setiap kesulitan kemudahan. Wa min kulli dhikin makhraja, dari setiap kesempitan kelapangan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Mungkin jenengan pernah dengar kisah penjual roti dengan Imam Ahmad. Pernah dengar kisahnya? Jadi ada seorang penjual roti, dia pulang dari menjual roti. Di tengah perjalanan dia melihat ada seorang yang sedang istirahat di satu masjid. Sepertinya orang ini membutuhkan tempat tinggal. Maka penjual roti ini menawarkan kepada dia, ayo fulan ikut ke rumah saya. Ternyata ini tamunya Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad itu datang dari dari tempat beliau menuju ke daerah yang lain untuk mencari ilmu. Ternyata sampai di tempat itu gurunya nggak ada. Gurunya pergi safar. Karena sudah capek melakukan satu perjalanan, singgahlah dia di satu masjid. Anggaplah dia singgah di Masjid Al-Ikhlas ini. Ternyata takmirnya ngusir dia. Keluar. Nggak boleh tidur di sini. Kalau sekarang kan gampang tuh cari orang kan. Ini ustadz siapa sih, tinggal klik di Google, keluar nanti ustadz ini. Ya, akhirnya malu kita ngusir kan. Kalau zaman dulu nggak ada Google-Googlean. Gimana mau taunya nih Imam Ahmad? Diusir, keluar. Akhirnya Imam Ahmad duduk di depan, di dekat masjid. Ketemu sama penjual roti tadi, ditawarkan, ayo fulan ikut saya ke rumah. Ikut. Sepertinya kamu membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan tumpangan. Kamu tidurlah bersama saya di sini. Keesokan paginya, ketika bangun, Imam Ahmad mendapati orang ini sudah bekerja. Mencampur adonan, mencampur terigu segala macam. Ya bukan terigu sih, kalau yang di orang sana tuh gandum. Karena kebanyakan orang di Timur Tengah pada waktu itu, yang familiar mereka tuh gandum. Ya. Mereka familiarnya dengan gandum, tidak familiar dengan gluten kayak kita sekarang ini. Kita di kebanyakan terigu gitu ini coba. Dicampur. Subhanallah, fenomena yang dilihat sama Imam Ahmad itu,
Setiap dia mencampurkan adonan itu, dia mengaduk adonan, lisannya tidak pernah berhenti dari dia beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Nah ini mungkin bisa diterapkan oleh ibu-ibu ya. Di rumah lagi masak, daripada ngomel-ngomel sama suami itu, lebih baik istighfar gitu kan. Lagi buat sambal gitu kan ya. Istighfar aja daripada ngamuk-ngamuk sama anak, ngamuk-ngamuk sama suaminya. Nah, bisa itu dimanfaatkan itu istighfar itu. Dia istighfar, aduk istighfar sama Allah Ta'ala. Imam Ahmad penasaran. Bukan karena Imam Ahmad tidak tahu manfaatnya. Dia ngerti manfaatnya. Cuma dia ingin mendengarkan dari pelakunya. Kira-kira orang ini nih, dengan dia merutinkan istighfar itu, apa sih yang dia dapatkan? Maka Imam Ahmad bertanya sama dia nih, ya fulan, aku mendengar engkau tadi beristighfar. Pertanyaanku, apa yang kau dapatkan dari istighfarmu itu? Kata dia, tidaklah apa yang aku minta kepada Allah Ta'ala, tidaklah setiap kesulitan, kesempitan, melainkan Allah memberikan semuanya kepadaku, kecuali satu yang belum. Aku ingin tahu, sopo Imam Ahmad ini. Saya ingin ngerti Imam Ahmad ini mana orangnya. Karena dia ini terkenal namanya, Imam Ahmad terkenal. Harum nama beliau Imam Ahmad itu. Tidak ada yang tidak mengenal Imam Ahmad. Luar biasa sekali. Aku ingin mengenal yang namanya Imam Ahmad. Aku ingin tahu, ingin ketemu sama namanya Imam Ahmad. Tapi Allah Ta'ala belum menghendaki aku untuk bertemu dengan dia. Maka langsung sontak Imam Ahmad menjawab orang itu dengan mengatakan, berarti yang mengarahkan aku datang ke tempat ini adalah istighfarmu itu. Ketika dia tahu itu Imam Ahmad, subhanallah, dipeluk Imam Ahmad. Setelah itu dia mengatakan, tidak ada lagi aku minta kepada Allah, melainkan semuanya telah diberikan sama Allah. Ini dahsyatnya istighfar itu. Loh kok bisa Ustaz? Iya, karena yang menghalangi seseorang mendapatkan apa yang menjadi cita-citanya itu adalah perbuatan maksiat, dosa. Dosa itulah yang menghalangi doa tidak dikabulkan, harapan tidak tunaikan oleh Allah Ta'ala, cita-cita tidak diwujudkan sama Allah, maksiat. Makanya ketika kaumnya Nabi Nuh datang kepada Nabi Nuh untuk meminta kepada Nabi Nuh supaya disuruh berdoa kepada Allah. Ada yang datang bilang, berdoalah sama Allah Ta'ala, hujan kok tidak turun-turun ini. Kita punya sawah ini, kita punya ladang kering, gagal panen kita. Satunya datang, ya Nuh, berdoalah kepada Rabbmu, aku sudah lama menikah tidak punya anak. Yang satunya datang dengan masalah yang berbeda. Nuh hanya menjawab dengan satu jawaban. Yang mana jawaban itu Allah Ta'ala langsung yang menyuruh Nabi Nuh untuk menjawab. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai kaumku, istighfarlah kalian kepada Allah. Karena apa yang kalian rasakan sekarang itu disebabkan karena dosa-dosa yang kalian lakukan. Mungkin bisa jadi kenapa kita Surabaya nggak turun-turun hujan ini. Ya. Pakai dosanya mungkin. Maka kita mulai dari diri kita beristighfar kepada Allah jemaah. Jangan kita urus orang. Ini gara-gara dosa dia, dosa tidak. Diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri, kita beristighfar kepada Allah Ta'ala, minta ampun kepada Allah. Bisa jadi sebabnya itu gara-gara dosa yang kita lakukan. Nah, dosa itulah yang menyebabkan akhirnya seseorang itu dia tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, oleh karena itu para jemaah sekalian, bertanyalah kita kepada ahlul ilm tentang kebaikan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kondisi kita. Karena seseorang itu memiliki kondisi yang berbeda-beda di dalam dia melakukan kebaikan. Oleh karenanya itu Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran apa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani satu kaum kecuali sesuai dengan kemampuannya. Artinya kata Allah, kata para ulama tafsir menjelaskan ayat itu, maka kebaikan itu tergantung kondisi orang. Ada orang bisa melakukan kebaikan A tapi tidak bisa melakukan B. Ada orang dia bisa melakukan sedekah, sedangkan satu orang dia tidak bisa karena dia tidak punya uang.
Ada orang dia bisa sedekah dengan harta, tapi ada orang bersedekah bukan dengan harta, tetapi dia bersedekah dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan idenya. Itu bagian daripada sedekah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertanyalah kita kepada orang-orang alim untuk menentukan amalan apa yang sekiranya bisa kita lakukan sesuai dengan kondisi kita. Yang terakhir, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwasanya hadis ini menganjurkan kepada kita untuk memanfaatkan segala waktu kita dengan perkara yang bermanfaat. Ya, usia kita. Ya, perkara usia ini penting jemaah. Sebagaimana saya sebutkan tadi, isilah dengan perkara yang bermanfaat sebelum akhirnya nanti kita menyesal seperti penyesalnya orang-orang kafir di hadapan Allah dengan mengatakan, qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku ingin beramal meskipun cuma sebentar. Aku menyesal. Tetapi Allah Ta'ala tidak mengabulkan doanya, mengabulkan permintaannya, karena apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala semuanya itu sudah sesuai dengan takarannya, dan kelak nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum kesempatan kita habis, isilah dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Ya, isilah dengan perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang sekiranya menambah keimanan kita, menambah rasa takut kita kepada Allah, serta menambah rasa takut kita ketika kita nanti dilemparkan ke dalam api neraka, wal iyadu billah. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Ya, kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian, ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan sebelum kita tutup kajian kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, terutama yang ada di Gaza, yang mana mereka berjuang membela agama Allah, berjuang membela negeri mereka. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada mereka, yang mengangkat musibah dari mereka, dan semoga Allah menyembuhkan yang sakit di antara mereka dan memberikan mati syahid kepada mereka-mereka yang terbunuh karena membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma unsur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina al-mujahidina fi Filastin. Allahumma unsur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin al-mustad'afina fi Filastin. Allahumma sabbit aqdamahum, Allahumma ansurhum, Allahumma hawwin alaihim. Allahumma izal Islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'din ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا